Seiring dengan umur, biasanya burung itu biasanya mengkerut. Kenapa dia mengkerut? Karena jarang dipakai. Pada umur 55, jarang mengalami morning erection. Seksual kita itu ada kaitannya dengan penyakit tekanan darah tinggi dan diabetes. Jadi, bagaimana caranya menghidupkan kembali si burung? Ya gampang saja. Bahwa kita akan membuat ereksi buatan. Yang kedua, dengan vakum pump, pompa vakum untuk penis. Itu banyak dijual dengan harga yang murah. Artinya apa? Penis itu diremajakan. 63% daripada subjek berhasil melakukan penetrasi yang tadinya tidak bisa melakukan penetrasi, akhirnya ereksinya sudah cukup kuat untuk melakukan penetrasi. Hai, jumpa lagi. Salam sehat sampai 130 tahun dan mati masuk surga. Ada seorang teman bertanya, buat apa hidup 130 tahun? Toh kita tidak bisa memperoleh kesenangan lagi. Well, masa iya sih? Persoalannya adalah, bisa nggak kita mencari kesenangan itu? Dan salah satu kesenangan yang ada di dunia ini, itu adalah masalah seks. Bahkan masalah seks ini, di Quran itu ada satu kata yang namanya huri'in. Itu diterjemahkan bidadari-bidadari yang cantik bermata besar. Saya tidak tahu apakah huri'in itu artinya itu adalah bidadari. Tapi setidaknya orang-orang penafsir itu menerjemahkan sebagai bidadari-bidadari yang cantik. Saya tidak tahu apakah penerjemahan Quran itu dilakukan oleh laki-laki sehingga huri'in itu dianggap sebagai perempuan. Ada nggak bidodoro? Tapi itu persoalan lain lah. Itu persoalan penerjemahan kata huri'in. Setidaknya oleh penafsir-penafsir Quran, seks itu dianggap sebagai suatu hal yang menarik. Dan itu mencerminkan sebetulnya kebanyakan manusia. Dan orang-orang yang nadanya minor terhadap penerjemahan itu, biasanya kalau saya lihat sudah tidak mempunyai kemampuan seks lagi. Sehingga dia mungkin kesal gitu nggak punya kemampuan, terus di situ ada diiming-imingi perkara bidadari cantik. Saya berumur hampir 70 tahun. Kalau sex life itu buat saya masih oke. Bahkan sebetulnya sekarang lebih baik daripada 15 tahun yang lalu. Artinya umur 55 gitu 50-an gitu. Sekarang malah lebih baik dengan pola hidup yang lebih baik. Dalam arti kata, setidaknya dulu itu saya sudah kehilangan apa yang disebut dengan morning erection. Itu si burung itu bangun pagi-pagi hari membangun saya untuk sholat subuh barangkali. Tapi mungkin enggak juga sih. Tapi pagi-pagi dia bangun. Kalau dulu itu morning erection saya sudah hilang. 15 tahun yang lalu kira-kira, itu sudah tidak ada lagi morning erection. Yang dimaksud dengan morning erection itu begini. Kira-kira pagi-pagi gitu si burung ini bangun berkicau, seiring dengan kita bangun juga gitu, membangunkan kita mungkin buat kita untuk sholat subuh atau apa, saya nggak ngerti lah tapi sebetulnya bukan saya nggak ngerti, saya ngerti itu termasuk bagian daripada circadian cycle, siklus circadian. Jadi saya tahu itu. Intinya bahwa badan mempersiapkan diri untuk bekerja, tapi di samping itu juga buat si burung ini dengan adanya dia bangun, itu dia memperoleh aliran darah yang baik dan nutrisi yang baik sehingga dia bisa mempertahankan kesehatannya. Jadi pada umur 55, kalau saya amati, saya sendiri sudah tidak atau jarang mengalami morning erection. Tapi sekarang pada umur hampir 70, 65, 70 itu hampir tiap pagi saya amati morning erection itu selalu ada. Artinya apa? Saya lebih sehat. Kembali dengan masalah kehilangan kemampuan seks. Artinya burung itu udah sulit bangun lagi atau jarang bangun.
terutama adalah masalah dengan sirkulasi darah. Kalau kita menua, pembuluh darah kita menjadi kaku atau lama-lama kaku. Jadi kemampuan seksual kita itu ada kaitannya dengan misalnya penyakit tekanan darah tinggi dan diabetes. Karena kedua penyakit itu merusak pembuluh darah. Jadi bagaimana caranya menghidupkan kembali si burung? Ya gampang saja. Sembuhkan diabetesnya dan sembuhkan darah tingginya. Itu yang utama. Dan bagaimana caranya? Terutama dengan diet. Kurangi karbohidrat. Makan banyak sayur, makan banyak protein. Dua itu yang utama. Kalau kita menerapkan pola makan yang baik, maka secara bertahap, secara perlahan-lahan kita akan bisa meremajakan kemampuan seksualitas kita. Ya, saya merasakan sendiri, saya berubah pola makan, tekanan darah saya normal, dan kemampuan seks saya kembali. Umur 70 tahun. Seminggu, aku nggak mau nyebut lah. Hampir sama pada waktu umur 40-an gitu. Anyway, itu cerita lain. Di samping itu ada hal lain ketika kita menua, yaitu turunnya testosteron. Dan itu kita bisa meningkatkan atau menahan lajunya penurunan daripada testosteron dengan olahraga. Kalau Anda lihat, saya lumayan agak berotot dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Nah, kan lumayan ada otot. Itu juga menunjukkan bahwa testosteron saya ada kenaikan minimal bertahan. Jadi olahraga juga penting. Di samping itu juga makanan-makanan yang bisa menstimulir produksi testosteron. Nanti kita akan bahas mengenai makanan-makanan itu di video lain. Video ini saya tujukan terutama untuk melakukan suatu jump start atau kickstart lah. Kickstart maksudnya adalah suatu hal untuk membuat dia jalan dulu. Yang lain-lain kita perlahan-lahan perbaiki. Jadi jangan lupa, makan itu diperbaiki. Dan pola hidup. Di samping itu juga masalah prostat. Itu juga problem terhadap kemampuan seks kita. Apalagi yang sudah ada operasi, menjalani operasi prostat. Yang major lagi. Wah, udah cilaka itu. Anyway, itulah nanti kita akan bicarakan sedikit. Tapi kita mau bicara mengenai jump start-nya dulu. Bagaimana kita memulai kembali. Yang lain-lain itu adalah untuk jangka panjang dan efeknya baru kelihatan kira-kira ya agak lama lah sedikit. Seperti berubah pola makan, seperti itu, olahraga, itu efeknya mungkin lama. Bukan mungkin, pasti lama. Tapi ada, kalau kita disiplin. Seiring dengan umur, biasanya burung itu biasanya mengkerut. Kenapa dia mengkerut? Karena jarang dipakai. Ada istilah, you use it or you lose it. Kalau Anda tidak pernah menggunakan otot atau organ badan Anda akan kehilangan fungsinya. Anda malas jalan, malas apa, otot-otot Anda mengecil. Seperti orang sakit yang lama berbaring di tempat tidur, itu otot-ototnya mengecil semua. Dan dia untuk berjalan, dia perlu belajar jalan lagi untuk menguatkan ototnya yang sudah lemah itu. Sama juga dengan burung. Ketika burung itu bangun, darah banyak mengalir ke penis itu. Dan disitulah dia memperoleh makanan yang cukup banyak. Karena darah membawa nutrisi ke situ. Dan kalau sudah tidak pernah bangun, ya repot. Sedikit sekali darah masuk ke situ. Akibatnya dia lama-lama ya mengecil. Jadi usahakan ada darah yang ke situ. Itu yang akan kita bicarakan kali ini. Sebagai jump start. Memulai sesuatu yang baru dan hasilnya bisa terlihat dalam waktu jangka yang tidak terlalu lama. Jadi intinya bahwa kita akan membuat ereksi buatan. Itu bermacam-macam. Dulu ada yang namanya urut Maerot. Jadi Maerot yang kerjanya tukang mengurut. Nggak tahu apa yang diurut. Tapi saya duga dia adalah mengurut burung itu supaya dia ereksi. Dan ketika dia ereksi dia memberikan aliran darah ke dalam burung itu. Dan burung itu memperoleh makanan. Yang kedua dengan vakum pump. Nah itu kita akan bahas.
pompa vakum untuk penis. Itu banyak dijual dengan harga yang murah. Itu yang nanti kita akan bahas. Karena itu yang saya jadikan tema untuk video ini. Yang ketiga adalah memicu angiogenesis. Apa itu angiogenesis? Angiogenesis adalah proses pembentukan pembuluh-pembuluh darah kapiler baru. Dengan adanya pembuluh-pembuluh darah kapiler baru, maka diharapkan nutrisi yang masuk ke penis kita itu juga semakin banyak dengan adanya aliran-aliran darah. Artinya apa? Penis itu diremajakan. Itu aja. Yang ketiga, itu sebetulnya dengan senam. Apa yang disebut senam Kegel. Senam Kegel ini adalah senam untuk menguatkan otot-otot di pelvic floor. Nah, itu juga akan membantu ereksi. Itu akan kita bahas di lain video. Saya akan coba untuk mempraktekkanlah. Oke, kita mulai saja dengan penis pump tadi. Untuk video ini saya sengaja membeli penis pump. Saya sendiri tidak menggunakan penis pump karena ya orang saya masih sehat gitu. Cuman untuk video ini saya sengaja untuk membeli penis pump, itu pompa vakum penis. Pompa vakum untuk penis. Harganya murah, cuma Rp150.000 yang terdiri daripada tabung seperti ini, ya. Anda pasti tahulah penggunaannya. Terus ada karet seperti ini. Ini adalah kayak seal gitu, atau apa ya? Seal itu penahan anti kebocoran, ya. Yang ketiga adalah pompanya. Seperti ini. Nah, kalau dipasang itu seperti ini, ya. Ini ada seal-nya, ini adalah pompanya. Pompa ini dilengkapi dengan 3 karet yang sifatnya untuk seal atau untuk mencegah kebocoran. Yang satu itu ini adalah yang untuk ukuran kecil, ya. Yang ini untuk ukuran menengah, dan yang ini adalah untuk ukuran besar. Kalau memang ukuran burung Anda itu kecil, ini kecil seperti ini. Oh, ini udah agak susah nih, ya. Ini kecil, dia nggak muat. Segini dia nggak muat, ya. Yang ukuran segini nggak muat. Kita lihat agak mengalami kesulitan untuk dimasukkan. Jadinya ini untuk yang lebih kecil daripada sosis ini. Kalau sosis Anda itu lebih besar lagi, misalnya ukuran, oh ini lebih kecil lagi, tuh nggak muat dia. Jadi ini seal yang ini, karet seal yang ini nih memang untuk ukuran ekstra kecil lah. Tapi nggak usah malu kalau Anda mau pakai yang kecil juga nggak apa-apa gitu. Nggak muat dia. Maka untuk yang ukuran segini-segini ini digunakan yang besar seperti ini. Ini masuk gitu ya. Tapi apalagi nanti kalau udah mekar itu, dia bisa masuk. Cara menggunakannya ya seperti ini. Dimasukkan gini ya. Terus kemudian dipompa. Put gitu akhirnya dia masuk. Nah, nanti terjadi vakum. Kalau udah vakum nanti sosisnya ini mengembang sendiri. Setelah vakum ini ya kita tahan vakumnya, kondisi vakumnya itu kita tahan sampai 1 sampai 3 menit, kemudian dilepaskan lagi. Lepaskan dengan menekan tombol ini, nanti dia lepas lagi tekanannya normal kembali. Kita tunggu sekitar setengah menit atau 1 menit, pompa lagi untuk siklus berikutnya. Ini kita bisa lakukan antara 2 sampai 5 siklus. Jadi kalau 5 siklus itu berarti 5 kali 2 menit. Jadinya sekitar 10 menit vakum. Di antara vakum itu ada masing-masing 1 menit untuk melepas kevakuman itu. Oh, by the way, jangan lupa mengoleskan minyak nabati kalau bisa. Apakah itu minyak kelapa atau minyak zaitun, minyak apa saja, untuk anti kebocoran. Jadi supaya nggak bocor. Dengan adanya minyak itu dia tidak bocor. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati dalam penggunaan ini, vacuum pump ini. Kita jangan terlalu memaksakan. Ini pengalaman saya menggunakan kop. Jadi saya dulu suka bikin cupping gitu ya, di kop itu. Itu kalau terlalu lama dan terlalu agresif, itu kadang-kadang membuat luka di kulitnya. Jadi untuk ini kita tidak menghendaki kulit penis kita juga
luka. Oleh sebab itu jangan terlalu agresif. Jadi harganya murah, nggak mahal ya. Dan ini sudah digunakan sejak, setidaknya saya sudah melihat risetnya tahun 1990-an. Mungkin 1980, mendekati 1990. Dan banyak direkomendasikan untuk orang-orang yang sudah menjalani operasi prostat dan juga yang mengalami disfungsional ereksi. Mungkin ini tidak terlalu populer dibandingkan katakanlah Viagra ya. Karena apa? Ini murah. Dan kalau dipopulerkan, pabrik-pabrik farmasi tidak akan memperoleh untung seperti dari Viagra. Saya melihat ini lebih baik daripada Viagra atau obat-obat seperti itulah ya. Yang sebetulnya dasar kerjanya itu sama, yaitu membuat pembuluh darah itu mekar atau luntur, sama juga dengan obat. By the way, dulu kalau nggak salah, Viagra itu asalnya itu ditujukan untuk obat tekanan darah tinggi, yang kerjanya membuat pembuluh darah itu mekar atau mengembang atau fleksibel. Tapi kemudian karena dilihat ampuh, bisa dipakai juga buat untuk ereksi, maka itu dipakai. Problemnya dengan obat-obatan itu, sejalan dengannya waktu, dosisnya makin lama makin tinggi. Dan badan kita akan memproses obat-obatan itu dan untuk dibuang. Itu adalah kerja liver. Jadi membebani liver. Saya tidak terlalu suka itu. Tapi tidak berarti Anda nggak boleh pakai. Silakan aja mau pakai. Demikian juga kalau Anda mau pilih ini juga boleh. Mungkin Anda harus bicara dengan dokter Anda, mau pakai yang mana yang sebaiknya kalau Anda mengalami ereksi dysfunctional. Dari paper-paper itu, misalnya saya ambil contoh di sini adalah efficacy of a new vacuum erection device for erectile dysfunction. Itu 62% lebih itu berhasil. Artinya sukses. Ini adalah paper terbaru. Menurut paper ini, 63% daripada subjek berhasil melakukan penetrasi yang tadinya tidak bisa melakukan penetrasi. Akhirnya si burung ini ereksinya sudah cukup kuat untuk melakukan penetrasi. Jadi dia berhasil, 62% daripada peserta. Cukup bagus. Paper kedua, itu linknya saya kasih juga di deskripsi. Itu adalah vacuum therapy in erectile dysfunction dan hasilnya juga cukup baik. Yang ketiga, vacuum therapy in penile rehabilitation after radical prostatectomy. Jadi terapi vacuum setelah operasi prostat. Jadi ini kalau dilihat kegunaannya memang cukup banyak dan sudah banyak digunakan. Hanya masalahnya mungkin tidak populer, tidak dipopulerkan. Karena ya, itu tadi, farmasi tidak akan memperoleh uang dari alat ini. Nggak banyak lah. Ini sekali beli 150.000 perak, habis itu nggak pernah beli-beli lagi gitu. Tapi kalau obat Viagra, makan, habis, kepengen lagi, beli lagi, dan panjang. Kalau ini enggak. Mekanisme daripada pompa ini adalah melebarkan pembuluh darah. Dengan adanya darah yang mengalir ke dalam penis, maka penis itu bisa berdiri. Dan juga dia juga diberi makan untuk perawatannya. Kondisi vakum buatan akibat pompa vakum tadi, itu juga merangsang terjadinya proses angiogenesis, yaitu proses pembentukan kapiler darah yang baru. Untuk memperkuat daripada angiogenesis, ada suatu herbal yang namanya TNC atau sanci, atau juga disebut noto ginseng atau pseudo ginseng. Sebenarnya TNC, sanci atau noto ginseng atau pseudo ginseng ini dipakai untuk penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka
oleh noto ginseng itu adalah dengan cara memicu terbentuknya pipa-pipa kapiler atau pembuluh-pembuluh darah kapiler di sekitar luka, sehingga luka itu memperoleh makanan dan dengan demikian mempercepat penyembuhan. Merek obat yang terkenal yang mengandung noto ginseng itu adalah Yunnan Payo. Di samping itu juga ada yang sering dipakai untuk ibu-ibu yang mau operasi sesar, itu namanya Pichen Hua. Hanya saja Pichen Huang itu juga mengandung bahan-bahan lain, empedu kobra atau apa ya, untuk antiinflamasi. Itu mempercepat penyembuhan luka. Pengalaman saya untuk menggunakan TNC dalam penyembuhan luka itu banyak saya lakukan untuk anjing-anjing saya. Saya dulu punya 2 Doberman yang sering kali berkelahi, jantan. Mereka berkelahi itu karena memperebutkan dominasi. Dan kalau sudah berkelahi, aduh cilaka. Banyak darahnya, banyak lukanya, dan susah sembuh. Oleh sebab itu saya kasih TNC cepat sembuh. Bahkan salah satu anjing saya pernah dioperasi tumor, itu hanya memerlukan waktu 1 hari untuk sembuh total. Jadi setelah operasi, lusanya itu udah bisa lari-lari kemana-mana, udah. Jadi memang TNC ini manjur sekali untuk penyembuhan luka dan juga untuk angiogenesis itu. Merangsang pertumbuhan pembuluh-pembuluh darah kapiler. Anda bisa carilah, ada yang murah, ada yang mahal, tapi kalau bisa cari yang hanya TNC saja. Anda tidak perlu komponen-komponen lain. Berikutnya adalah gelking. Gelking itu adalah urut Maerot. Jadi urut Maerot itu seperti ini. Jadi seperti gini ya, diurut seperti seperti kita memeras susu sapi gitu. Itu adalah urut Maerot itu. Itu Anda bisa lakukan, tapi jangan terlalu keras, gitu nggak usah. Ya pokoknya santai aja gitu. Karena itu merangsang pembentukan pembuluh darah kapiler. Ketika kita mengurut, sebaiknya kita menggunakan minyak juga. Supaya tidak luka atau tidak lecet lah. Dan jangan terlalu keras mengurutnya. Ya cukup aja gitu. Pokoknya seperti masas biasa. Untuk makanan, terutama usahakan makan yang banyak mengandung magnesium dan zinc. Magnesium itu ada di sayuran, zinc itu ada di daging-dagingan, dan juga yang terbanyak adalah kerang. Usahakan itu dipenuhi, karena dalam organ reproduksi itu kadar zincnya itu tinggi sekali. Jadi ada kemungkinan memang disitulah zinc itu berfungsi dan juga magnesium. Dan magnesium itu sudah jelas bahwa magnesium itu adalah zat yang berfungsi untuk melenturkan pembuluh darah. Banyak makan sayur, banyak makan daging, banyak makan kerang-kerangan. Ya nggak banyak lah, tapi sering. Kalau Anda mau mencoba, silahkan. Tapi mungkin sebaiknya Anda ngobrol dulu lah sama dokter Anda. Mungkin dia bisa menjelaskan lebih detail penggunaan vacuum pump itu. Dan juga mungkin juga kalau Anda punya prostat problem, Anda dikasih obat tertentu yang merelakskan otot-otot di sekitar sini nih ya, di sekitar alat vital itu, ototnya lemas, itu diapa-apain nggak bisa bangun, itu Anda harus ganti obat, ngobrol sama dokternya. Jadi kalau Anda punya prostat, Anda ngobrol sama dokternya. Saya sendiri saat ini mengkonsumsi apa yang disebut dengan sal palmetto. Sal palmetto itu adalah herbal yang kerjanya menekan dirubahnya testosteron menjadi dehidroksi testosteron. Saya harapkan dengan tidak dirubahnya testosteron menjadi dehidroksi testosteron, testosteron dalam darah saya meningkat. Itu tujuan utama saya adalah untuk membentuk otot, karena saya memang saat ini sedang mencoba untuk membentuk otot. Tapi di samping itu juga akan membuat rambut tidak makin botak, mempertahankan kebotakan, jadi nggak makin botak, dan juga kemampuan seks juga naik.
Tapi kalau Anda mau mencoba-coba seperti itu, lebih baik Anda ngobrol dulu sama dokter Anda. Oke, sekian dulu ya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat sampai 130 tahun. Moga-moga tidak membosankan yang 135 tahun itu ya. Dan matinya masuk surga. Saya Syekh Imam Semar Al-Kafir Kalkal Jailul Muskilah mengundurkan diri. Bye-bye.